Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, sambil menunggu yang lain, kita akan memulaikan untuk kegiatan malam hari ini. Sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Engkau luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal katakan, Yesus Kau sungguh, Yesus Kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sayangnya kita sama-sama berdiri semua, kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Yesus, Yesus Kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu,
yang layak dipuji Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ku mau memujimu. Ku terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Malam ini kami boleh belajar para pemuji dan penyembah. Karena kami datang di tempat ini menjadi seorang yang mau bayar harga. Karena apa yang bisa kami balas selain kami hanya bisa memuji dan menyembah. Biarlah setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kami ada di garda yang paling depan. Karena setiap apa yang kami lakukan, Tuhan, Engkau beracara penuh dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bukan hanya sekedar kami menyanyi atau memuji, tetapi kami harus memiliki pujian yang memiliki akal dan budi. Dan kami boleh berlatih dari tempat ini, karya-Mu yang begitu luar biasa. Ketika kami menaikkan pujian, di dalam pujian ada hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Mari Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu yang hadir, yang memiliki hati yang menyembah, Tuhan, kami taruh setiap apa yang kami miliki ini, sehingga kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Engkau yang siap berlatih, Engkau yang siap meninggikan Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Boleh maju ke depan ya. Kita mau sharing hari ini. Saya sedang, ya boleh maju ke depan aja. Ini semua para pelayan-pelayan Tuhan ya, semua. Rata-rata ini pemuji, rata-rata WL semua atau singer? WL semua ya? Hah? Campur ya? Ada tim musiknya juga ya? Belum datang tim musik? Nggak datang ya tim musik. Ya oke, satu ayat firman Tuhan yang kita akan bahas. Di materi saya sudah ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita bernyanyi atau praising God. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang 14 ayat 15b, kita baca satu ayat firman Tuhan ini sebelum saya akan menyampaikan materi. Oke, sudah ketemu semua ya Alkitabnya di bawah? Oke, kita akan baca 1 Korintus 14 ayat 15b. Dari kata aku akan menyanyi. Sudah ketemu semua ya? 3, 2, 1. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Oke. Ada 3 hal ya yang penting untuk kita perhatikan di saat kita bernyanyi. Bukan hanya sekedar bernyanyi tapi nggak ada akalnya. Makanya Alkitab jelas mengatakan seperti itu. Nah, Paulus menjelaskan kepada orang-orang Korintus pada waktu itu. Nah, ternyata menyanyi dengan roh itu saudara ya. Ada menyanyi dengan pengertian atau akal budi. Yang ketiga menyanyi dengan pengetahuan. Yang pertama dengan roh yang dimaksud apa? Roh Tuhan di dalam kita itu klop ya. Jadi harus menyatu. Nah, makanya di situ dikatakan menyanyi dengan roh. Itu penting. Kalau seorang pemuji nggak ada hati untuk menyembah. Kita mau jadi mimpin pujian ya
ya biasa-biasa aja, ya. Makanya di sini dikatakan menyanyi dengan roh. Apa maksudnya? Yaitu roh Tuhan di dalam kita bersama-sama dengan roh kita memuji Tuhan. Terus yang kedua menyanyi dengan apa? Pengertian, dengan akal budi. Nanti kita akan bahas di situ. Jadi nggak hanya sekedar kita cuma nyanyi doang, ada beberapa part-part yang harus kita pelajari di situ. Ada nada dasar kan penting itu, terus ada koda-koda gitu juga kan ya, saudara ya. Terus itu apa yang dimaksud dengan menyanyi dengan pengertian atau akal budi? Nah, secara teknis memiliki kemampuan atau analisa bentuk lagu atau nyanyikan yang dinyanyikan itu ada tekniknya ya. Coba katakan teknik. Nah ada tekniknya saudara. Jadi nggak sekedar nyanyi. Saya dengan Om Nathan ini sudah ibaratnya itu bestie ya. Jadi sudah nyatu. Jadi kalau saya pelayanan di mana bukan berarti nggak perlu latihan, ya tetap latihan, kita tetap latihan. Tapi saya kasih kode gini dia sudah tahu langsungan. Bapak, Ibu tahu nggak ini apa? Jari 4 Pak. Apa ini belum tahu toh? Nanti akan bahas. Saya tahu langsung coba ini. Nah, dia langsung tahu. Ku terhubung denganmu. Nah udah tahu kan? Udah tahu. Kenapa udah? Ya itu sudah. Nah makanya ini penting. Jadi menyanyi dengan akal budi perlu tekniknya. Secara teknik memiliki kemampuan atau analisa bentuk lagu atau nyanyian yang akan dinyanyikan. Itu tadi nada dasarnya F, lagunya terhubung. Saya bisa dinaikin lagi. Ini lah itu dia langsung. Nah itu dia naik. Apa namanya? Overtune kan? Dan nanti tekniknya. Terus yang ketiga menyanyi dengan pengetahuan. Memiliki pengetahuan umum tentang musik. Saudara harus banyak nyimpen data-data lagu-lagu yang dari A sampai Z. Nah, namanya biasanya kalau di dalam saya itu kasih song list gitu ya. Ya data-data. Ini saya punya beberapa. Ini enggak semua. Ini buku udah lama banget waktu saya pelatihan di Bandung waktu itu. Ada yang pernah ikut pelatihan di Bandung, di Cimahi? Ya tempatnya Pak Niko? Belum ya? Kalau ada, wah puji Tuhan berarti harusnya jadi guru, jadi tutor. Namanya Proskuneo, pernah dengar ya? Belum pernah ya? Nanti search aja di Google. Apa tuh yang namanya Proskuneo? Itu saya sekolah di situ, bagus. Saudara di Gembleng 3 bulan. Jadi di 3 bulan ngapain saja? Di sana saya nggak bisa, jangankan baca surat kabar ya itu aja waduh mau bawa handphone waduh sudah jelas nggak bisa. Jadi 3 bulan itu benar-benar latihan di situ, kita pujian dan penyembahan pagi-pagi udah kita digembleng. Padahal waktu itu anak saya masih usia 3 tahun kalau nggak salah, dan saya paling tua di antara teman-teman yang lainnya. Waktu itu saya masih usia 28. Anak saya usia 2 tahun waktu itu saudara. Nah ini list lagu Bapak Ibu harus punya. Nah ini saya ketik, tapi lagu-lagunya jadul banget Pak Beda. Nah sekarang udah banyak lagu-lagu yang baru. Nah nanti kita akan bahas. Nah sebenarnya untuk waktu 1 jam saya kurang, saya 3 bulan. Jadi latihannya udah 3 bulan, enggak apa-apa. Ini saya langsung, biasanya kan seperti itu, udah kita langsung bagikan, kita cepet-cepetan selesai yang penting. Bukan masalah ini teknik, yang penting rohnya kita sama Tuhan harus tetap menyatu. Di samping itu kita punya teknik. Nah, ada di sini ada lagu Sebab Kasih Setiamu, itu dari F. Tahu lagu ini lama banget. Nah, ini dia bertema. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Tahu ya, kekuatanku melimpah atasku, jiwaku. Nah ini lagu lama, terus digandeng sama Inilah Rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Disambung lagi, sembah dan puji dia. Ya, itu
ternyata lagu yang saya kumpulkan itu bertema. Itu temanya tentang keintiman. Kita nanti akan bahas di situ, oke? Nah, jadi ada 3 hal ya tadi ya. Apa saja? Menyanyi dengan roh. Yang kedua, menyanyi dengan pengertian. Yang ketiga, menyanyi dengan pengetahuan. Itu ada di tema saya. Oke? Bapak Ibu sudah kenal sama saya belum ya? Tadi belum, tiba-tiba langsung nerocos aja nggak kenalan lagi. Oke, nama saya Pak Nanang. Saya bersama Om Nathan ini sering pelayanan kemana-mana ya. Jadi saya di sini tidak sendiri. Saya selalu ada orang yang terhebat di dalam diri saya. Di mana-mana dia harus ada di samping saya, yaitu istri saya. Nah, istri saya itu selalu mendampingi kemanapun saya berada. Memang kita sudah punya komitmen ya, sampai mau memisahkan gitu ya. Nggak akan pernah tergantikan. Anak 2. Nah, yang pertama sekarang lagi puji Tuhan bekerja di Jakarta. Ya, dapat berkat juga. Dia sekolah di bandara, Tuhan percayakan dia bisa seperti itu, dia sampai dia terheran-heran, kok isu seperti ini ya? Kenapa? Buah dari pelayanan juga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Anak saya gembleng juga pelayanan. Jadi pelayanan motivasinya jangan PK. Tahu PK kan? Kita langsung belak-belakan aja. Pelayanan bukan motivasinya persembahan kasih. Amplop yang putih yang ada isinya itu, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan satu apa istilahnya keputusan untuk kita pelayanan. Wah, PK-nya gede. Enggak di situ. Kita sudah terlatih seperti itu ya Om ya. Jadi seperti itu. Nah, anak saya dia jauh-jauh dari Kediri pelayanan anak saya sering pelayanan di Tiberias, GBD Tiberias. Wih, itu pelayanan dia mau bayar harga. Udah enggak mikirin PK. Yang penting aku pengen pelayanan. Nah, Tuhan sekarang percayakan dia bisa dapat beasiswa. Waduh, kayak gitu. Ternyata Bapak Ibu, kalau saudara mau menjadi pelayan Tuhan, ya apalagi kita tim PAW, jangan punya pikiran nanti kalau diundang kemana-mana ini bisa dapat PKK. Tidak, jangan. Yang penting apa, kita mau bayar. Kata dia bernyanyi dengan roh, menyanyi dengan pengertian. Nah, anak saya yang kedua baru kelas 9, mau masuk SMA. Jadi kita berempat juga ya wis, tetap kita cuma hidup kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara, ternyata di dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita nyanyi, itu tadi udah kita bahas. Nah, ada yang namanya prophetic worship. Nah, saudara, tujuannya apa? Membawa seluruh jemaat untuk meninggikan Yesus. Itu seorang worshiper. Nah, dia punya tujuan utama adalah apa? Membawa seluruh jemaat untuk apa? Meninggikan Yesus, itu aja. Nah, saudara, terus apa? Praise and worship itu bagai pembuka gerbang seluruh jemaat. Jadi jenengan semua itu adalah orang-orang yang ada di garda depan. Nah, ibadah ini bisa menjadi ibadah yang spektak. Itu karena apa? Dari seorang worship leader. Nah, kalau worship leader tidak pernah dipersiapkan hidupnya dengan Tuhan, bagaimana dia bisa membawa jemaat untuk datang kepada Tuhan? Lah, wong hidupnya wis amburadul kayak gitu. Nah, makanya tadi saya penting kan, kita harus, hidup kita itu harus punya intim dengan Tuhan. Itu penting. Jadi punya jam doa sendiri, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar kita waktu tugas pelayanan aja. Nah, setelah itu nggak pernah jam-jam doa kita dengan Tuhan. Nah, di tempat kami itu ada kesepakatan yang kita sudah buat. Kalau nggak ikut doa, nggak boleh pelayanan. Itu di tempat kami. Wah, nggak ngono, babano ben dipelayani kono. Nah, itu malah ngeri banget, saudara. Saudara, ini akhir zaman. Jadi kalau kita nggak tegas dengan para pelayan-pelayan Tuhan, terus jangan dipikir ini gerejanya jemaatnya segini. Enggak, saya pernah pelayanan itu waktu saya worship leader, tahu nggak Bapak Saudara, jemaatnya cuma 2 orang, tapi saya lakukan dengan ya kayak shalom saudara gitu, 2 orang saudara. Datang 4 orang, mentok 5 orang datang saudara, tapi ibadahnya semarak. Saya nggak mau lihat berapa jumlah yang hadir, tapi saya di sini datang hanya membawa nama Tuhan. Harusnya seperti itu. Jadi harus punya jiwa atau punya roh yang seperti itu, menyala-nyala kita layani Tuhan. Nah, jadi musik dan penyembahan adalah sayap dari pengurapan. Jadi kita harus klop dengan musik, dan ini kan memang menyatu. Kalau saudara nggak ada musiknya, kira-kira bisa aja.
Yang penting ada Tuhan. Walaupun tidak ada musik, ya bisa nggak? Ini musiknya diam, saudara kita nyanyi pakai akapela bisa aja. Bisa. Yang penting apa? Roh kita dengan Tuhan harus tetap nyatu. Itu saudara. Tapi musik dan itu dia itu sebagai apa, sayap untuk pengurapan. Jadi pemusik penyembahan harus hidup dalam hadirat Tuhan. Nah pemain musik kalau bisa hadir ini, wah ini penting banget. Kenapa? Karena dia juga harus menyembah, nggak asal-asalan. Ada, mohon maaf, ada pemain drum itu sampai saya pernah lihat main drum itu sesandar saudara. Kan ini tempatnya kan gini ya, ditutup gitu ya. Dia main drum sambil gini, dik tak, dik tak. Iki jadi iki pemain drum asal-asalan dia. Ada yang seperti itu saya lihat, wih, ngawur. Ada gereja, saya nggak sebutkan gerejanya. Tempatnya nyaman soalnya, AC ya kan, tempatnya ditutupin gini saudara. Nah ini kalau ada sandaran itu jangan sampai ada yang pemain drum sini sampai bersandar. Mari ngono, dia nggak menghormati Tuhan sama sekali. Pemusik juga harus menjadi seorang penyembah juga, wajib hukumnya. Amin. Musik juga harus menyembah. Jadi dia juga menikmati. Nah persiapan dan dari pemusik dan penyembah sangat penting. Nah ini persiapan penting. Kalau seorang pelayan Tuhan yang apalagi dia ada di mimbar, saudara siapkan datang ibadah itu, ibadahnya jam berapa sini? Jam berapa? 9. Bapak Ibu jam 9 kurang harus sudah ada di tempat ini. Itu penting. Kalau di saya ibadahnya jam 8. Setengah 8 saya nyembah sama tim. Setengah 8 kita udah prepare. Jadi jam setengah 8 itu paling jam setengah 8 kurang 5 ya Om. Kurang 5 itu kita sudah penyembahan 10 menit 15 menit sampai jam 8 kurang 10 nyembah. Para pelayan-pelayan nyembah dulu. Kalau mungkin lihat SW saya itu kita lagi prepare untuk apa, sebelum ibadah para pelayan-pelayan itu udah kumpul dulu. Kenapa? Kita butuh pengurapan dulu. Amin. Harus seperti itu. Ini yang saya lakukan bersama tim yang ada di gereja kami. Jadi jam setengah 8 mereka tim PAW sudah datang semua. Itu baik tim musik, pemuji, singer, sama choir kalau ada choir, terus sama apa lagi itu pelayan perjamuan datang semua, kita menyembah. Angkat satu pujian, kita menyembah dulu. Mereka menikmati hadirat Tuhan dulu sebelum jemaat datang. Begitu kita jam 8 kurang 10 atau jam 8 kurang 5 biasanya singer nyanyi duluan. Kalau enggak biasanya pakai instrumen. Jangan biarkan suasana itu tenang. Karena apa? Mereka datang harus enak sing ngomong itu jemaatnya. Tapi kalau suasana kayak gitu coba. Begitu datang itu ya, ini contoh aja. Dia ini udah prepare coba. Ya terus pakai nada dasar E. Kalau ada yang singernya nyanyi nggak apa-apa. Satu lagu sebelum mulai itu ya. Dia ku kagumi itu singernya nyanyi. Caramu. Asar kan di sana. Asar datang selamat datang gitu. Dia udah nyanyi nih. Dia nyanyi gitu terus dia duduk kan nggak mungkin dia rame. Dia ini loh sinetronnya apik ini. Kalau dia dengarkan ini kan dia mesti ikut nyanyi juga kan, ya kan, benar gak? Dia wah gitu pasti dia bahasa jalan milisnya itu sungkan. Singernya nyanyi dia mesti ikut nyanyi, benar gak? Nah apalagi yang mereka datang dengan bawa beban berat. Pas waktu refnya tak terbatas kuasa disambut sama Asher, shalom, dia lagi sedih. Tahu dia punya masalah. Begitu dia datang langsung duduk, tak terbatas kuasa, dia bisa nangis. Tak terduga cara, kok dia ngerti ya, saya lagi mengalami beban yang berat. Jemaat itu langsung udah ada persiapan. Keren banget Bapak Ibu Saudara. Kalau itu sudah dilakukan, apa yang terjadi? Begitu WL-nya setelah ini selesai kan, WL-nya masuk shalom, wah mereka udah ngalami hadirat Tuhan gitu. Ini yang dimaksud. Jadi penyembahan sebagai gaya hidup penting. Katakan penyembahan sebagai gaya hidup. Coba ngomong seperti itu. Nah,
kita kan orang-orang Pantai Kosta kan suka menyembah, ya orang bilang sana, gereja itu mesti apa? Didik nangis lu, nangisnya kita nangis sukacita, bukan nangisin karena keadaan kita. Beras tambah larang, jari ini Indonesia tambah gelap, wis babano lah wis. Tapi di saat pujian dinyanyikan, sudah dinaikkan, sudah tahu enggak? Mau Indonesia gelap jadi terang, ya kan? Karena kuasa Tuhan dinyatakan, haleluya, itu saudara ya. Jadi setelah itu apa? Belajarlah untuk menikmati dan mengalir dalam Roh Kudus. Nah saudara, singer juga seperti itu, harus menikmati hadirat Tuhan juga saudara. Nah, pelajari prinsip-prinsip Alkitab dengan praise and worship. Saudara harus belajarin itu terus ya. Oke. Juga itu awal untuk kita pembukaan. Ya kan kalau kita enggak buka Alkitab dulu nanti dibilangin sesat. Nah, semuanya itu berdasarkan Alkitab. Amin. Oke, yang pertama sekarang kita akan belajar di situ mulai workshopnya. Oke, materi yang pertama, ada. Nah ini, tadi udah dibaca ya. Nah, hal-hal yang harus dipelajari, ya ini kita tadi di poin yang kedua kalau nggak salah ya, teknik. Nah, kemampuan teknik, maksudnya kemampuan teknik apa saja? Nah, penguasaan lagu, bagaimana suatu lagu yang dinyanyikan dengan tepat dibagi menjadi berapa bagian. Nah, yang pertama intro, tahu nggak intro? Coba kasih intro lagunya ini tadi nada dasar F. Ya intro. Tahu kan? Biasanya yang ini yang susah. Seluruh WL itu gak masuk kan, bingung kan? Ya kak. Udah gitu udah latihan loh pada. Bingungan gitu. Udah. Gampangannya kalau susah ya open chord. Tahu nggak open chord? Nah, open chord ini coba. Do. Do. Nah, gitu ini open chord, nggak usah kasih intro. Saudara tahu? Tuh. 2, 3, 4, tuh. Masuk. Ku kagumi. Nah, itu kan. Itu open chord. Udah susah di mana-mana dia. Kalau nggak tahu intronya, coba kasih intro. Teng teng gitu coba. Kalau pemain keyboardnya canggih seperti Om Nanan Om Nathan ini gampang ya. Nah saudara, intro ini kan intro, ini namanya intro seperti ini. Langsung 3 sol, masuk. Ku kagumi. Nah itu kan ya, kan gampang itu intro. Terus ada yang namanya bait, itu bait yang tadi, bait pertama. Ku kagumi. Lalu masuk refren, tak terina refren ya. Terus tahu koda kan? Koda. Tak terduga caramu, kau yang ku percaya di selamu sim hidupku. Koda. Kau yang ku percaya di segalamu sim ending itu kurang satu berarti. Kau yang ku percaya di segalamu sim hidupku. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya intro, bait, refren, koda, ending. Dan semuanya itu ada kode-kodenya. Udah tahu semua kan? Kalau ini apa? Ini bait. Ya, coba bilang bait. Nah, ini apa? Ini refren. Ref tadi REFF itu refren. Nah, terus ini apa? Koda. Ini baru ending. Ini harus. Tapi kalau ngasih koda jangan, kalau saudara mau setelah tadi ya, kau yang ku andalkan di segala musim hidupku, telat. Jadi kau yang ku andalkan di segala musim hidupku, udah dikasih gini. Jadi tadi sudah saya bilang bernyanyi dengan bernyanyi dengan akal budi. Jadi kalau kita WL
nggak harus semuanya nyanyi dinyanyikan semuanya, kan ada singer. Nah kak, yang WL cuman kita kasih narasi, kita kasih kode itu ini. Nah sebelum habis mau refrain itu saudara harus gini dulu. Ya kalau apa biasanya dek dulu itu harus gini, enggak perlu. Jemaat nggak tahu juga nggak apa-apa. Ini maksudnya apa? Bukan kampanye. Ini kode. Tapi ada tambahan. Kalau di sini biasanya tahu nggak ya musik tengah ya? Intro kayak tadi intro. Nah, contoh lagu cepat G. Nah, ku diberi kuat refrainnya. Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ini namanya musikan. Ini musik tengah, kodenya gini. Sama nggak? Sini kodenya gini juga. Ya, ini kalau ada musik tengah, terus. Sungguh besar. Nah itu kan, tahu semua ya. Jadi ada kode yang tambahan yaitu sini. Terus ada juga gini. Kalau gini tahu nggak? Nah ini namanya nyambung lagu berikutnya. Ya, kayak tadi kita sudah itu kan penyembahan. Haleluya, kami bersyukur. Dolar pakai penyembahan biasa. Nah penyembahannya yang jadul tapi enak. Kenapa jemaat itu bisa menikmati? Nanti saya ajarin penyembahan yang beraneka ragam. Tapi yang lebih baik penyembahan yang kayak gini. Dengan loro, terus limo, gitu ya. 5, terus 1, 6, dolare, so terus. Ya itu penyembahan. Saya gini, dia nanti langsung ngepet kok. Nyambung lagu berikutnya itu langsung nyambung. Kami memuji kebesaran-Mu. Nah, tahu semua ya. Jadi saya ulangi lagi, ini apa tadi? Bait. Ini apa? Refrain. Terus ini apa? Koda. Ya, terus ending. Biasanya kan koda itu bisa diulangi gini lagi. Kalau dia udah gini, pasti ini kurang satu, namanya ending. Ini bisa diulang-ulang sampai berapa kali? Sampai 10 kali juga nggak apa-apa. Kalau mau. Ya, mudah-mudahan jemaat gak bosan gitu. Ya, haleluya, 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 haleluya. Ending gini. Sampai pulang lagi, gak apa-apa. Begitu gini dia masih ngerem. Karena apa? Makanya musiknya harus dia tahu semua ya. Nah, jadi ini baru nanti habis. Haleluya, haleluya. Nah itu udah habis. Ya, oke ya. Jadi itu bagian-bagian teknik untuk kita yang menjadi seorang worship leader. Lalu worship leader juga harus cara menyanyikan lagu berdasarkan nada dasar. Nah ini yang saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Karena kita penting setiap lagu saya pengen tahu apakah jenengan semuanya sudah pernah dengar lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kira-kira nada dasarnya apa? Ayo. Nah, kira-kira nada dasarnya apa? Nggak tahu, coba ini. Nah, ini apa ini? Nggak tahu. Oh, ini telunjuk ya. Nah, coba. Ku mau cinta
Yesus selamanya. Nah, harus tahu kenapa ini lagu jadul banget, nada dasarnya C. Jadi coba tangannya gini semuanya, C. Terus habis C apa? D. Huruf abjad. Habis D apa? E. Habis E apa? F. Habis F G. Habis F habis G A. Enggak ada H ya. Jadi apa? C D E F G A. Ya. Kalau H nanti ada enggak enak, soalnya Pak Nathan, ya Om Nathan bilang ada kot H nya seperti apa, Pak? Hari-hariku lalui, itu maksudnya huruf abjad H dimulai dari bait yang pertama ya. Habis A B ya, habis B ya C lagi. Jadi ya coba C. Nah, C D E F G A B C. Jangan lupa beli baterai ABC. Ya, itu aja. Jadi kalau saya kasih kode ini nada dasar apa? Langsung tahu semuanya. Apa tadi? Gitu. Apa? F. Oke. Langsung. Tahu semua kan? Oke. Ku mau cinta Yesus, tahu kan lagunya? Nada dasarnya apa? C. Nah, itu caranya gimana? Mulai belajar balas salamu lagu sakmono lho Om. Wakeh. Jadi wong Kediri peh wakeh. Nah, ya kan? Bener enggak? Terus coba ini apa? Nah, kira-kira nada dasar D lagu apa yang jenengan tahu? D. Hah? Nggak tahu ya? Karena belum tahu lagu nggak apa-apa. Punya saya itu punya lagu, ada list. Nanti kalau mau dipoto lagi, dipoto kopi enggak apa-apa ya, nanti aja. Ini hanya bagian contoh. D. Bapak engkau sungguh baik. Itu nada dasarnya D. Tahu apa? Coba 1, 2, 3, open chord. Lalu sudah, coba oke. Nggak usah dikasih intro, kita belajar open chord dulu. 3, 2, 1 open chord. Saya nggak kasih kode ya. Udah pinter semuanya. Itu yang saya maksudkan. Udah tahu kan? Padahal ini open chord pasti. Itu cara yang paling mudah untuk kita menjadi WL pemula. Open chord. Kalau Om Nathan kasih intro juga nggak apa-apa. Coba kasih intro waktu refnya yang bagian terakhir Om. Dikasih sol dong. Nah, masuk kan? Teng teng teng, coba gapat teng. Udah pinter ya, tinggal dilatih lagi, tinggal kita ibarat apa tuh, itu bejana yang di bawah itu tinggal dibersihkan terus gitu ya, tinggal bangun roh aja. Amin. Bilang kanan kiri, bangun rohmu bersama Tuhan. Coba bilang, bangun rohmu dengan Tuhan ya, itu aja. Terus irama. Nah, irama itu seperti contoh kayak tadi, coba G Mas, G. Tapi iramanya irama beat, funky. Nah, irama itu seperti itu, ada funky, ada 8 beat, ada rock atau rock aja. Dek tak, dek tak, dek tak, dek tak. Main A, Pak. Nah, ini irama. Kita harus tahu. Open chord aja terus, main A. Nada dasar A. Pasti tahu ini yang cowok ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini irama rock.
iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kan gini kita tahu kan? Haleluya. Oke, stop. Kan ini nanti nadanya cowok. Kalau memang kenapa saya ambil nada dasar, ini kan lihat di Google lagu lebih dari pemenang nada dasarnya A. Kok tahu ya Om ya? Nah ya itu karena belajar terus. Nah aku sekarang pakai nada dasar E. Nah, oke. Tapi iramanya boksas. Tahu boksas kan? Swing dulu aja, swing. Swing kita dek tak dek dek tak dek dek tak dek dek. Nah ini iram kita kan belajar. Kan tadi udah belajar nada dasar. Nih, swing. Jadi irama nanti bisa dicari, jenang langsung ngulik aja di Google. Swing seperti apa? Temponya, nah ada tempo, ada irama. Nah, tak cik tak ding tak ding. Iya. Nah ini swing. Nah ini buat jemaat apa? Bukan manula, sekarang ganti senior, jemaat senior. Tak ding ding. Hati yang gembira, bagai yang manjur seperti hati yang sedang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, mak kelotak hati yang gembira, Tuhan senang. Oke cukup kan. Ini namanya tadi swing. Nada dasarnya E. Nyaman gak suaranya? Nyaman toh. Nah, tahu toh nada dasarnya tadi E. Dihafali. Wih, lagunya nada dasar. Masalahnya ini Om, kalau cari nada dasar yang susah, bener gak? Coba saya kasih kesempatan 5 menit yang mau tanya. Ayo, dari sini. Ayo, enggak apa-apa. Ini ngomong kita sharing kita. Waduh, waktunya enggak apa-apa, rumah saya pare. Jadi mau pulang jam 12 pun saya masih kuat. Yang penting disiapin kopi. Ayo ada yang tanya, Ibu mau tanya? Nah, biasanya yang kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya jenengan semua. Ayo. Kalau nggak saya gantian yang tanya. Saya tanya, pernah dengar lagunya Sungguh Ku Bangga Papa? Kira-kira nada dasarnya apa? Ayo. Ini kan lagu lama. Ayo. Lagu lama banget, jadul. Ada yang tahu? Coba G. Tahu ini G kan? Sungguh ku bangga Papa punya Allah seperti. Soalnya nadanya cewek. Bangga Yesus. Terus karena ku tahu ending. Karena ku tahu ini menyenang. Ya, yang cewek nyaman kan? Buat kita yang terlalu rendah. Nah, nada dasar penyanyi aslinya ini nada dasarnya sebenarnya dia mainnya bass. Nah. Sungguh ku bangga. Nah, ya tahu ya semua ya. Itu sekilas untuk kita mengetahui ternyata kita sudah belajar nada dasar. Terus apa tadi? Irama. Nah, terus cara mengekspresikan lagu berdasarkan ini tema. Nah,
Ada beberapa tema di dalam setiap lagu. Ternyata semua yang jenengan sudah list atau song list tadi ya, itu bertema. Nah, satu ada tema keintiman, coba bilang keintiman. Ada tema syukur, ada tema pengagungan, ada tema kasih, nah, ada tema sukacita, ada tema peperangan. Wah, itu. Nah, pertanyaannya, saya mau, kalau jenengan nggak tanya, saya yang tanya ke jenengan. Kan ini kan semuanya para pelayan, nggak apa-apa. Salah tidak mempengaruhi keselamatan. Haleluya, tetap masuk surga. Bilang kanan kiri, salah tetap masuk surga. Kalau Om Lanang bilang, wah, nek salah masuk neraka, wih, ini sesat itu ya. Oke, saya tanya, tema pengagungan kira-kira lagu apa? Ada yang bisa jawab? Tema pengagungan lagu apa? Pengagungan. Ayo, Butina tahu nggak tema pengagungan lagu apa? Oke, masuk. Pengagungan kami memuji. Apalagi yo? Tema pengagungan. Nah, ini kan kita harus apa ini memori kita udah nyimpen banyak lagu nih. Tema pengagungan apa? Siapa yang BL? Bu Maria BL. Pengagungan, ayo. Apa? Pengagungan. Ruang Maha Kudus temanya itu keintiman. Nah, ya langsung. Gak apa-apa, tetap masuk surga. Mending bisa jawab, ayo. Apa? Kaulah segalanya. Itu kan pengagungan. Pokoknya yang pengagungan nama Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Pengagungan, ya kan? Banyak pengagungan, apalagi tema pengagungan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Nah, tema pengagungan ya. Oke, saya tahu ini sudah tak tulisin semua kok. Oke, tema syukur pasti tahu. Ayo tema syukur. Ada nggak lagu banyak tema syukur? Apa? Hah? Segala puji syukur. Apalagi syukur. Syukur bagi Dia. Itu judul lagu. Gak apa-apa, tapi bener. Apa? Coba tema syukur. Ku bawa korban syukur. Nada dasarnya E. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Nah itu syukur. Apalagi ini. Nah ini yang biasanya lagu yang agak-agak rawan untuk kita para pemuji dan penyembah ya WL yang sudah tahu, tapi jangan kasih tahu jemaat ya. Coba F. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Tema syukur, refnya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku sujud di hadap. Oke, kita masuk koda ya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari jemaat bersama-sama katakan. Ya kan? Kita aja yang tahu. Jemaat jangan dikasih tahu ya. Nanti kalau jemaat dikasih tahu nanti dia bikin guyonan. Bahmu dewe. Nah, ya kan? Gimana untuk menghindari endingnya yang tadi? Yesusku menyembah-Mu. Terus kan itu kan ke situ ya.
ada yang tadi waktu kamu segala pujian syukur bagimu, kau di dalam kini ku datang sujud di hadapanmu, Yesus, ku menyembahmu, ku datang sujud di hadapanmu, Yesus, ku menyembahmu. Langsung dihending. Kalau saudara pengen gak nyaman, sebenarnya gak masalah sih. Pokoknya jangan dikasih tahu jemaat. Lagu gitu loh, kadang-kadang nyeluk Mbaya Dewi. Ada tadi kan, ku masuk ruang Maha Kudus juga gitu kan. Rapnya gimana? Masuk ruang Maha Kudus, ku apa? G. E minor ya. Jangan ditekan teman-teman gitu ya. Ku menyembahmu. Ya, jangan ditekan-tekan gitu ya. Nyanyinya harus pakai intonasinya itu kita harus ini apa? Pakai pitch-nya itu harus benar-benar kita sejuk banget ya. Ku menyembahmu. Nah gitu. Jadi slow, jangan ditekan bahmu gitu ya. Jangan seolah-olah kita nggak mau romantis gitu ya. Sebenarnya memang lagu-lagunya, saya kadang-kadang memang agak rawan, saya mencari lagu-lagu yang agak rawan-rawan seperti itu. Ya, jadi tahu ya semuanya tadi tema syukur, keintiman. Nah, keintiman banyak. Ayo, tema keintiman apa? Keintiman. Keintiman itu kayak bukti cinta kita kepada Tuhan. Nah, contoh, ini lagu yang baru aja, mesti tahu. G. Nah. Ada saatnya yang ku alami, seringkali aku tak mengerti. Itu tema keintiman. Pokoknya sedih-sedih gitu loh, intiman. Kan keintiman membuktikan cinta kita sama Tuhan gitu loh, kan gitu. Untuk tetap percaya. Terus juga A lagi, coba nada dasar A. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Itu tema keintiman yang seperti itu. Nah, ada yang lain kira-kira bisa tahu nggak tema keintiman? Lagu apa? Hah? Lagu apa? Ish, apa nak? Iya, itu kan tema keintiman. Segala perkara dapat ku tanggung. Nah itu udah ketemu nih, keren. Wah, tepuk tangan deh. Malah WL juga ya. Loh dia malah tahu. Nah, apalagi coba banyak. Coba kita mau mulai kupas dari tema-tema, kita belajar dari tema. Kenapa? Karena saya pengen setiap tim PAW itu bukan hanya sekedar kita milih lagu, comot lagu sana, comot ini pas lagu lagi viral, no. Ku terhubung, wapen nyanyi ini kan lagu terhubung nih, lagi viral. Nah saya tanya, kira-kira terhubung itu temanya apa? Jangan-jangan nggak tahu temanya lagi. Ayo, kira-kira temanya apa? Hah? Barusan kita nyanyi apa? Keintiman, ya kan? Saya sama istri kan hubungan jadi kayak intiman gitu ya. Kan gitu kan? Hubungan terhubung. Nah, besok dikasih tugas ya Om. Kasih tugas. Sebutkan ya beberapa jenis lagu. 1 tema keintiman 5 lagu. Tema syukur 5 lagu. Mari ngono sesuk kan iki. Wis gak melok aku. Lalu kayak tugas sak menawa kae. Nah, ya. Ya. Oke. Nah, terus ini mau kita hanya tekniknya seperti aja. Ketika kita sudah tahu temanya, otomatis kan tema itu kaitannya dengan lirik, betul kan? Kayak tadi kan syukur, yaitu syukur berarti temanya yang lagu-lagu tentang syukur itu mesti temanya syukur. Keintiman, masalahnya nggak pernah saya lihat atau pernah dengar lagu judulnya intim. Iya kan? Oh ternyata Pak, keintiman itu kaitannya dengan apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Itu biasanya lagu di awal lagu. Apa? Waktu ibadah dinyanyikan di awal lagu. Nah, apa-apa.
Biasanya kalau ibadah pagi kan kita kan masih slow gitu kan, tema keintiman. Setelah itu masuk ke syukur atau pengagungan. Ya kan tadi jembatannya seperti itu. Oke. Nah, bagian berikutnya tematika lagu dan susunan PAW. Nah ini coba, ini udah lanjut. Nah coba tematika lagu dan susunan PAW atau praise and worship. Nah bagaimana menentukan lagu-lagu yang sesuai dengan tema menjadi suatu susunan PAW dalam suatu ibadah. Nah ini yang betul susah lagi. Nah, biasanya kalau saya itu kan 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat. Nah kan kalau biasanya praise-nya 2, worship-nya 2. Tahu biasanya kan gitu kan? Ayo, masih pakai materi yang seperti itu atau yang barusan saya sampaikan? Karena setiap lagu itu jangan dibilang praise itu ada yang pelan. Iya, praise. Nah, praise itu ada yang pelan. Ini contohnya. Ini pengagungan ini. Nah, ini praise ini. Ini dia lagunya praise tapi jenisnya lambat. Mas. Coba A. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ini praise apa worship? Itu praise. Ya, jadi kalau kita bikin list lagu lambat sama lagu cepat. Cepat itu bisa yang tadi iramanya bisa rock, bisa boxas atau bossa nova atau swing, itu cepat. Kalau lambat yang tadi yang sudah tahu kan lambat seperti itu. Jadi kita harus pahami ini dulu ya. Praise worship. Setiap lagu itu dia punya bahasanya itu tekanan, punya tekanan. Oh, lagu nyanyi dan bersorak itu praise bukan worship. Ya, paham ya dari sini ya. Oke. Jadi bagaimana menentukan lagu-lagu yang sesuai dengan tema menjadi suatu susunan PAW. Contoh, lagu keintiman. Ya, lagu keintiman diambil. Lagu pertama dengan ini contoh aja. Yang kemarin kan saya barusan WL ya. Yang pertama itu saya nyanyikan lagu ini lagu ya cukup viral juga. Nada dasarnya itu saya kemarin tuh pakai nada dasar. Cuma kalau singer saya kadang-kadang dia sering, Om, saya nyanyi kok daur ram tuh. Kan saya menyelesaikan yang lagu ini apa? Penciptanya. Coba nada dasarnya kita pakai nada dasar D aja. Kemarin lagunya awalnya gimana, Mam? Yang lagu 1000 cara. Tahu nggak? Tuhan punya 1000 cara. Nggak tahu ya lagu itu. Nah itu temanya saya kemarin tentang dia lagu temanya ini pertama intim, pengagungan, sukacita, baru intim lagi. Nah itu bertema. Terus apalagi kalau kita tahu bahwa yang khotbah. Nah, yang khotbah minggu besok khotbah temanya apa? Di sini ada punya tema nggak? Kalau di tempat kami kan ada namanya tema kemarin itu percepatan, ya tentang percepatan. Nah, percepatan Anda langsung cari kira-kira lagu yang tentang tema percepatan apa saja. Lagunya sih cepet-cepet. Nah, seperti enggak. Tema percepatan banyak baca di kitab Mazmur. Nah, kemarin saya yang pertama lagu itu atau minggu yang lalu itu nada dasar A. Coba. Lagu tenang. Nah, tahu nggak lagu tenang? Judulnya tenang.
Bapa kau mendengar seruan hatiku. Itu nada dasarnya A. Nah, setelah lagu keduanya, Anda pilih lagu yang pengagungan. Kira-kira kalau tadi lagu pertama judulnya tenang, ya. Kira-kira untuk pengagungannya bisa nyambung apa? Ayo, nyambung apa? Kan ada dasarnya A. Setelah apa? B. Jangan turun. Ya, jangan turun. Berarti dia harus ke C. Waduh, lagu nada dasar C iki opo ya, pengagungan, bingung lagi kan ya. Ya. Hah? Apa? Bingung ya? Ayo, nada dasar C. Yang tema pengagungan nada dasar C. Atau tetap A aja. Digandeng sama nyanyi dan itu tadi juga sama A ya, A tadi ya. Nyanyi dan bersoraklah. Ya kan? Lagu pertama tadi tenang. Lagu kedua langsung nyambungnya nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Kan A tadi, A. Nggak usah di overtune, kasihan jemaat. Nanti ototnya bisa putus. Saya bisa ngangkat ya. Ntar ya, itu A semua ya. Dari keintiman langsung ke pengagungan. Lagu cepatnya, kira-kira milih lagu apa? Boleh nada dasarnya itu bisa berubah, nggak apa-apa. Bisa nada dasar G. Nah, G, pakai iramanya funky. Dep tak dep dep tak dep. Na 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 na. Tema syukur. Na 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 na. Na 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 na. Tema syukur ya, tak dep. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Cukup. Sudah tulis, berarti lagunya bersyukurlah, temanya syukur. Lagu keduanya boleh itu kan itu bisa overtune ke A. Ya, bisa langsung masuk ke tema peperangan atau temanya langsung sukacita. A. Berarti lebih dari pemenang. Nah, langsung nyambung kan? Habis kita bersyukur, kita menang. Nah, gitulah. Bercerita dari pertama, Bapa kami, Bapa kau mendengar, kan itu kayak intiman. Terus habis itu kita nyanyi dan bersoraklah. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung kan? Nyambung kan? Ya kan? Habis kita langsung, wih ya. Habis Bapak mendengar, saya percaya. Kita yakini bahwa doa kita sudah dijawab sama Tuhan. Langsung kita nyanyi dan bersoraklah. Setelah itu lagu cepatnya tadi kita langsung bersyukur. Kenapa? Itu G. Terus lebih dari pemenang. Haleluya. Biasanya lagu cepatnya dipakai berapa lagu di sini umumnya? 2 atau 3? 3. Nah, setelah itu kan sudah lebih dari pemenang, udah kenceng nih ya. Jangan turun. Kalau mau kenceng terus, ya. Atau lebih dari pemenang di bagian terakhir sebelum firman. Habis bersyukur, nah bisa kasih lagu yang agak langsam, bisa dikasih, tapi jangan sampai joglek gitu loh. Tahu ya maksudnya? Haleluya. Bisa lagu Jawa. Wah, boleh lagu Jawa. Tapi temanya tetap bersyukur. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Nah, itu kan F, ya. Kalau itu dibawa ke bagian pertama juga nggak masalah. Cuma diulang-ulang gitu aja. Paham dari sini ya? Gandol Gusti kan ada dasarnya F ya Mas ya. Kalau saya F, kalau yang perempuan nggak mungkin nyampe F itu mesti tinggi banget. Pulau amung percaya itu. Kalau yang cewek biasanya D, coba D. Gandol Gusti, gandol Gusti, Boleh dari awal lagu ini kita bawa suasana supaya tidak terlalu ini, mereka bisa habis itu langsung bersyukur, boleh. Ya kan? Itu kan lagunya masih kaitannya dengan tema keintiman tapi cepat gitu. Ya, kulau amang percaya itu kan intim. Ora bakal ciloko, kan ngomong mbak Tuhan, aku percaya Tuhan, aku gak bakalan jatuh sampai tergeletak terus gak bangkit gitu ceritanya kan seperti itu. Lalu masuk ke syukur. Jadi setiap
susunan lagu itu kita harus bercerita, katakan bercerita. Nah itu ya, sudah habis itu toh lebih dari pemenang. Jadi F, G, A. Nah itu kan dari F, coba F-nya F, terus G, nah, A. Nah jadi huruf, nah gitu. Itu cara menyusun lagu. Ya, lebih gampangnya seperti itu. Terus, nah ternyata dari setiap rangkaian yang tadi sudah saya sampaikan perlu yang namanya unity atau kesatuan. Ya, kerjasama tim itu penting. Bagaimana menjalin suatu kerjasama dengan tim dengan baik. Nah, biasanya latihan itu, ya. Biasanya kan anak sing engkel-engkelan, gak iso gini bar nomor wis aku gak WL gak singer. Nah, itu yang model-model kayak gini nih yang membuat resah buat para tim ya. Kalau yang model kayak gitu jangan dipakai. Kita harus tegas. Gampang. Sing ceklekan itu loh. Jadi itu ibarat sebuah adonan, ya kan? Yang sudah disiapkan untuk menjadi roti, ada tercampur ya kayak ragi. Campur itu jadi suasana itu nggak enak. Apalagi nggak diselesaikan, tetap main musik dia. Contoh, biasanya tim musik yang gegeran. Kayak sing pemain bass kambek drum iki geger. Tapi minggu tetap main. Enak nggak suasananya? Mempengaruhi banget. Makanya pentingnya unity. Harus ada pemberesan. Nah, kenapa di setiap kita mau pelayanan harus ada doa? Ini Mas, supaya kita harus membersihkan ragi yang ada di dalam diri kita yang masih masih nyimpen kepahitan, buang. Kalau mau kalau belum selesai jangan pelayanan dulu. Gak enak. Mending main keyboard doang, ya kan? Tapi kita harus ini, makanya ada unity itu, oke? Dari sini kira-kira Pak Ibu ada pertanyaan sebelum kita akan belajar dari yang terakhir yang singer. Oke? Ada pertanyaan? Nah, belum ini ada. Nah, sekarang kita mau teknik yang ibadah. Untuk ibadah kan mesti ada namanya narasi. Nah, ini contoh. Sekarang kita belajar. Biasanya kalau ibadah ini begitu jemaatnya tadi kan sudah saya cuplik sedikit ya, singernya nyanyi atau mungkin hanya instrumen. Nah, kan ini instrumen dulu sebelum BL masuk biasanya dia duduk. Nah, pastikan di sini kalau jemaatnya cukuplah untuk kita bersalaman. Jangan menjadi seorang worship leader itu seolah-olah begitu selingkuh sekarang nih. Itu semua sebelum mulai gitu. Belajar untuk saya di tempat kami kan jemaatnya enggak begitu banyak ya. Begitu kita sudah selesai doa ya, singernya nyanyi, saya berusaha ini saya WL. Shalom, luar biasa, gimana Bu kabarnya? Wah mantap Ibu, luar biasa. Shalom, gimana Bu? Tetap semangat ya. Selamat beribadah Bu. Kita salaman, ini WL. Shalom. Mereka kan cair loh. Shalom, wah luar biasa Ibu. Saya melihat wajah Ibu dengan penuh kemuliaan Allah gitu. Shalom gitu. Shalom gitu. Jadi disalami semua. Kita WL. Habis itu nah sudah kita lihat pukul 9 kurang 5 menit WL masuk. Nah, ini untuk belajar narasi. Ini yang kadang susah kan? Ya kan? Jujur susah kan? Yang biasa WL ya udah biasa. Coba contoh yang yang nyanyikan kita lagu pertama tadi, gampang-gampangan lagu Tak Terbatas saja deh. F. Contoh ini contoh aja ya. Tadi saya juga di situ dicetak nggak contoh di belakang saya ada nggak yang prophetic prolognya? Ada, tadi sempat saya catat nggak? Di halaman terakhir kalau salah ya. Nah ini contoh. Contoh narasi saat ibadah raya. Belum ada? Nggak ada? Ada nggak? Oh nggak ada ya? Nggak apa-apa. Nggak ada ya? Oh nggak apa-apa, nanti di fotokopi. Saya ini contoh. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, gitu kan biasanya gitu ya. Atau bunyi shalom, saudara mesti jawab. Coba, saya ini contoh kita mau ibadah. Ya, ini contoh WL ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom.
Puji Tuhan, hari ini saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kata-katanya itu aja, nggak usah terlalu banyak. Andai hari ini adalah hari yang indah, Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita. Kita ngomong, karena lagunya tadi seperti itu. Yang simple, cuman gini aja. Shalom. Sudah percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Mereka mesti jawab amin. Gak mungkin Tuhan hadir di tengah ini gitu ya. Gak mungkin, mesti gitu lah ya. Ini ibarat kita mau saut-sautan. Ya, shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berapa banyak saudara percaya bahwa ketika pujian dinaikkan, ada mujizat boleh lambaikan tanganmu. Nah gitu, berikan tepuk tangan yang meriah buat anak kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk berdiri. Berdiri Pak, berdiri semua lah Bu. Berdiri. Nah gitu, contohnya seperti itu. Mari berikan salam kanan kiri, katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh keluar dari bangkunya gitu. Itu aja. Nah, oke. Setelah itu kan, kalau kebiasaan saya begitu berdiri ini, saya ajak berdoa. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami kagum akan karyamu yang begitu besar, karena Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah ini, dan kami percaya suasana surga mengalir di tempat ini. Mari umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk kembali. Nah itu contohnya seperti itu. Bisa ya? Bisa. Pak, gimana Pak? Kok bisa? Ini narasinya nemuin yang gitu Pak. Gitu kan biasanya gitu. Kemana beberapa ya teman-teman itu dia lihat di YouTube. Caranya yo apa yo ngomong narasi kayak gini-gini. Baca kitab Mazmur, itu semuanya dari kitab Mazmur Pak. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Itu di kitab Mazmur. Kalau jenengan sudah sering baca kitab Mazmur, semuanya di otak memori kita itu semuanya tersimpan. Jadi kalau kita ngomong gampang. Contoh lagu Ku Kagumi tadi kan ada liriknya. Ku kagumi caramu mencintai. Diambil di saat kita narasi. Ya coba open chord ini, tap open chord gampang-gampangannya open chord. Gak usah dikasih apa intro ya. Kami kagum akan karyamu, karena tak terbatas kuasamu Tuhan, Kau nyatakan bagi kami. Mari buka hatimu, kita pandang Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian yang menjadi doa kita, amin. Ku kagumi, nah itu kan ya, itu narasinya seperti itu ya. Untuk mengajak jemaat respon dan pesan apa tadi? Pesan firman Tuhan berupa apa? Berupa nubuatan. Sebenarnya itu kan kata-kata nubuatan. Contoh nubuatan begini. Saya percaya ketika saudara datang di tempat ini, ketika saudara memuji nama Tuhan, maka mujizat Allah dinyatakan. Itu kan nubuatan. Belum terjadi mujizat kan? Tapi saya yakin pasti ada mujizat. Ya. Saudara datang di tempat ini ketika kantong saudara kosong akan diisi. Ojo percaya. Sopo sing ngiseni saya gak berani. Itu bukan nubuatan tapi lu buat. Ya. Itu kata-kata nubuatan. Ketika saudara datang membawa sakit penyakit, ketika menaikkan pujian, maka kesembuhan terjadi. Nah, itu seperti itu kata-kata nubuatan itu. Coba ini pesan dari firman Tuhan apa? Ya janji-janji Allah. Dan kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, amin. Nah seperti itu, ini nanti jenengan kasih apa, jenengan kupas sendiri. Kata-kata iman, kalimat motivasi untuk menguatkan jemaat. Nah kan sebagai seorang worship leader, kita itu memberikan motivasi, jangan ya. Saudara datang dengan muka yang muram seperti itu, saya percaya Tuhan tidak akan jawab doa saudara. Iki opo enek wae sing muda kok ngene iki gua ayo san. Ya. Saudara datang dengan suasana yang seperti cemberut seperti itu. Coba lihat yang wajah cemberut, bilang itu banyak roh jahat di situ. Tangking dalam nama Yesus. Ada yang WL seperti itu. Ada, ini barusan parah ini. Enggak boleh ya seperti itu. Harus membuat kata-kata motivasi seperti tadi. Itu kan motivasi. Shalom, shalom. Saya melihat wajah-wajah dengan penuh kemuliaan Allah. Itu kan motivasi. Ya, walaupun mereka datang itu kan kita nggak tahu jemaat itu yang datang satu persatu itu punya beban, ya.
sudah punya beban, ya di sini tambah beban lagi. WL nggak boleh seperti itu. Hindari kata-kata yang menghakimi. Ya, ya. Yang hari ini saudara doanya tidak dijawab. Coba saudara introspeksi diri. Ada banyak dosa di dalam diri saudara. Ini namanya menghakimi. Ya, ya seperti itu ya. Oke. Terus flowing. Nah, flowing dalam penyembahan. Nah, ini yang tadi saya sempat. Biasanya kalau penyembahan kan pakai ini. Coba penyembahan tetap ada. Oke, penyembahan 6. Nah, ini penyembahan yang jadul tapi enak semua. Saya penyembahan yang kayak gini, ibu-ibu enak nggak? Bisa nggak? Coba kita mau belajar menyembah. Coba. Terima kasih Tuhan. Nah, katakan itu ya. Haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu melimpah dalam hidupku. Nah, penyembahan ini penyembahan. Ini flowing dengan menangkap visi ya dari Tuhan, melakukan misi yang cepat. Ya, tepat maksudnya apa? Sampai mencapai visinya tuh. Gitu. Jadi kita penyembahan seperti flowing. Nah, ada penyembahan yang seperti ini. Nah, yang ini kalau anak-anak muda sekarang kan penyembahannya coba pakai la. Tua ka la. Sol. Fa. La. Bisa. Ini biasanya penyembahan dipakai penyembahan apa coba? Temanya apa? Peperangan. Kuasa-Mu dinyatakan bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Nah, ini penyembahannya. Kita harus belajar saat kita menyembah ini dalam temanya apa. Kalau tema peperangan kayak gini masuk. Ya. Ada penyembahan yang intim, keintiman. 1, 2, F masuk ke 4. Gapat. Terus re. Jadi 4, 3. Nah, itu ada penyembahan gitu. Yang penting kita nyaman. Kalau saya cari gini, kita harus cerdas. Dalam artian gini, kita ada di mana? Kalau ada di gereja yang notabene banyak yang sudah sepuh-sepuh, diajak penyembahan yang modelnya kayak Hillsong kayak gitu, ya saya bisa ngikutin aja. Ibu-ibu wangel nangkape, tahu penyembahan Hillsong, ya toh? Ya, biasanya penyembahannya Hillsong itu di F, itu F ya nada F itu, 3, 4, La. Coba mulai belajar nyembah, bisa nggak? Bisa ya, tapi cuma kadang sing ibu-ibu gitu, angel ngetut nih, ya kan? Wis tidak apa-apa dibilang itu penyembahan jadul dari dulu kok 1625 gitu, nggak apa-apa, yang penting kita bisa, kan? Ya kalau saya sering ini contoh ini saya nggak sebut gereja di YouTube kan penyembahannya itu ya itu aja, tapi enak. Ada gereja yang besar loh. Penyembahannya coba sering didengar. Ada gereja yang di YouTube yang lagi viral itu. Penyembahannya pakai 1625. Bola re sol itu. Enak. Penyembahannya wis ge ngono ae. Ada yang anak-anak muda, "Tapi lah penyembahan ngene jadul loh." Kalau Tuhan bawa ke situ, kita enggak boleh nolak. Ya. Paham ya dari sini ya. Oke? Nah, ternyata dalam flowing dalam pujian dan penyembahan ini ada satu alur ya, gimana di situ ada namanya rema. Tahu rema? Rema itu adalah visi. Jadi kayak di situ ada namanya word. Word itu pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi pesan apa yang didapat dari Tuhan? Oh, contoh pesannya tentang sukacita. Cari lagu yang temanya sukacita. Terus lanjut, why? Mengapa dapat hal tersebut? Nah, poinnya apa? Poin yang pertama tadi, pesan dari Tuhan tadi
tentang sukacita. Karena apa? Karena aku dibebaskan dengan keselamatan yang diberikannya. Nah, lalu misinya apa? Misinya bagaimana menciptakan suatu hubungan antara pesan yang didapat. Tadi pesannya tentang sukacita. Itu bagaimana menciptakan. Nah, tadi saudara langsung menyusun. Nah, menyusunnya itu tadi, menyusun daftar lagu dengan tema sesuai pesan yang didapat. Nah, contohnya tadi membuat jembatan yang sesuai. Lagu worship, ya jembatannya worship, jembatan lagu praise. Nah, itu yang ini yang tema apa yang tempo dulu ya sebenarnya. Makanya saya bilang lagu cepat atau lagu lambat, terus disambung lagu lambat. Lagu lambat tapi itu lagu cepat, ya kan? Terus apa lagi? Jembatannya berupa apa? Nah, kayak seperti deklarasi, mazmur. Itu, peperangan, sorak-sorai. Nah, lalu kita fellowship. Nah, di mana secara teknis dapat diterapkan dengan membagi waktu dalam hal apa? Pengulangan bagian-bagian lagu dalam penyembahan dan doa. Nah, kita kan sering kalian dibatasi dengan waktu kan ya, itu kan. Biasanya kalau kebanyakan saya kalau WL itu waktu saya biasanya sampai 45 menit bisa. Tapi kalau dikasih waktu, Pak nanti WL untuk pujian 30 menit bisa. Itu pun 6 lagu saya bisa kok. Nggak usah diulang-ulang. Ya 1 bait, habis itu rap diulang 2 kali, habis. Kita ini namanya cerdas. Kan biasanya kan untuk pujian dan penyembahan dikasih waktu 25 menit. Bisa, dalam waktu 25 menit itu 6 lagu bisa. Ya, bisa. Jangan diulang-ulang lagu pertama diulang-ulang. Kan ini tolong hindari ketika nanti masuk refrain itu sudah naik ke atas yo. Contohnya kayak tak terbatas kuasa diulang sampai 5 kali. Tak terduga jaramu sampai 5 kali 2 ref nih. Nah, kan harusnya apa? Masuk ke penyembahan. Pertama, ku kagumi. Hindari itu ya. Kalau sudah refrainnya diulang 2 kali, jangan sampai ke bait lagi. Atau sudah 3 kali, jangan lagi ke bait. Ini rawan. Sudah nyampe klimak, balik berat. Ku kagumi caramu. Kalau sudah diulang-ulang gini ya udah, hajar aja sampai penyembahan. Setelah itu langsung ke pengagungan tadi. Jadi jangan sampai di rapnya itu diulang-ulang 5 kali baru masuk bait lagi. Hindari itu ya. Bilang kanan kiri, hindari itu. Oke. Singernya ada ya di sini ya? Berapa orang singernya? 2 orang ya? Biasanya singer 2 orang ya? Terus tugasnya singer ngapain? Ya kasihan WL daripada sendirian. Saya nggak pernah ditemenin sama singer, kadang-kadang saya WL sendirian. Tapi kalau ada singer malah tambah keren. Singer tuh punya tugas, ya dia support. Support siapa? WL. Kalau WL bilang, mari semuanya yang bersuka cita katakan amin. Singer juga ikut amin gitu. Jangan, mari sama-sama katakan amin. Singer. Wah meneh WL kok sawenang marah ini jenanya. Karena apa? Tugasnya singer adalah support. Ya, dia menumpang WL dan pemain musik secara spiritual dan teknis. Jadi waktu penyembahan mic-nya ini gunanya untuk apa? Bukan untuk action Bapak Ibu Saudara yang singer-singer. Penyembahan ikut penyembahan. Nah, yang 2 singer Mbak ya? Singer WL? Singer juga. Nah, mic-nya jangan sampai terjadi seperti apalagi aku gak nyembah. Sing WL kuat penyembahan singernya mau. Parah lagi ada yang aku penyembah juga penyembah. Saya kalau seandainya diundang waktu jadi pembicara ada singer seperti saya langsung udah kasih dia sakit hati kan ya karena dia nggak pernah terlatih. Nah mudah-mudahan di sini nggak ada, haleluya ya, jangan sampai ada. Di tempat saya ada dulu. Kan sering kalau nanti bisa lihat di YouTube gitu ada juga yang ini
apa ya ganggu jemaat iki jan iki tenanan apa gak gitu kan. Saudara kalau lihat seperti itu resah enggak? Ganggu enggak? Loh Pak, katanya kalau kita memuji kan harus matanya ditutup. Jangan sering ditutup-tutup. Apalagi WL nih sering ditutup, apalagi ini apa? Terlalu apa ya? Bahaya nih. Sampai ditutup terus ngene-ngene. Bahaya. Ada juga yang pernah kejadian nih WL ya walaupun ini apa rata gitu ya. Dia tutup mata terus itu. Kenapa? Saya kalau nggak nutup mata itu kurang spiritualnya kurang kuat. Mbah ini sudah begitu. Haleluya. Terima kasih Kau baik Tuhan. Haleluya. Tak. Coba, sudah nggak? Pernah nggak gitu? Jangan sering ditutup mata. Ya singer juga gitu. Waktu penyembahan juga nggak apa-apa buka mata. Dan itu jangan dibilang wah gak kudus. Siapa bilang? Alkitab nggak pernah mencatat. Halo, pernah menemukan harus matanya ditutup? Pejamkan matamu supaya kamu urapan itu dahsyat. Gak ada. Buka. Apalagi yang sepuh-sepuh motornya ditutup terus bisa beliut-beliut. Ini yang sering kali itu ngisi. Aku buat ini istri. Ya makanya udah tutup terus motornya. Yang sudah usia itu ya dibuka aja. Ini bahaya kalau sampai jatuh, aduh langsung lagunya gini. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Gitu ya, tahu nggak lagu itu? Oh Yerusalem, kota mulia. Ya, jangan. Terus nanti kalau ini pesan buat singer juga ya. Ayo, tugasnya dia mensupport. Dia tugasnya ketika WL dia kasih motivasi sudah. Kalau WL-nya nari, ya ikut nari. Ya. Nari ya. Bukan menari, singer yang menang. Bukan menari, isin. Bukan menari seperti Daud menari. Itu ya. Jadi ikut ya. Harus nari. WL nawari kadang nari-nari ngene singere gak nari. Kayak kita dikacangin gitu gak enak. Katanya anak-anak muda dikacangin itu gak enak. Aku dikacangin gak enak. Gak jak omongan kan gak enak. Nah, tugasnya apa? Support. Nah, terus menjadi inspirator sekaligus motivator juga bagi jemaat. Jadi hal ekspresi wajah, gerakan tangan, tepuk tangan. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala. Tepuk tangannya. Kan kita bawa mic. Hindari itu. Ini teknik making aja. WL juga gitu. Mari berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Gitu aja saudara. Ya gitu ya. Nah gitu ya. Jadi singernya juga gitu. Kasih tepuk tangan. Jadi kita harus support sama WL-nya. Wajahnya juga gitu. Temanya sukacita ya sukacita. Temanya sukacita, terus nyanyi sukacita panggah keintimannya. Gandol Gusti, gandol piye? Masalahku akeh. Ya, oke. Terus kalau memang diberikan talenta untuk memiliki suara yang bagus, harmoni. Harmoni tahu nggak? Pecah suara. Yang singernya itu memang latihannya agak panjang ya. Harmoni tahu kan? Jadi ada suara satu, suara tiga, alto, tenor, ya sopran itu jadikan satu lebih pelan. Terus dengan kesatuan. Nah, oke. Habis. Coba saya ada mic berapa? 2. Coba, oke. Saya minta singer. Ya coba singer. Ini terakhir ini praktek langsung. Praktek. Oke, praktek. Ayo singer. Nah, ayo. Saya ajarin gini aja. Penyembahannya coba ini contoh aja. Supaya ini ya 2. Ayo 2. Ayo singer. Oke. Nanti langsung praktek yang WL juga.
Kita kasih waktu 5 menit gak apa-apa deh. Ayo gak apa-apa. Ayo. Oke. Om Nathan mana? Gini. Biasanya kalau WL-nya di mana? Oh di atas. Singernya di mana? Oh di belakangnya. Takutnya singernya di depan malah. Gitu ya. Oke, sini ya. Oke. Coba kita belajar menyembah. Ya. Coba bermazmur, oke? Kita belajar menyembah, kita bermazmur dulu ya. G. Ku terhubung denganmu, selalu di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita sembah Dia. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu, Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah. Oh haleluya, ku naikkan pujianku, ku naikkan sembahku. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat suaramu sembah Dia, saudara. Karena Engkau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Sembah Dia, sembah Dia. Oh. Kaulah segalanya, Kaulah. Ini contohnya seperti itu ya. Tapi singer tetap nyanyikan. Saya rindu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Singer nyanyi. Nah itu kan. Biar jemaat juga ikut nyanyi. Terus kalau yang WL-nya boleh narasi. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Terus yuk, coba. Terus gak apa-apa. Gak apa-apa, salah gak mempengaruhi keselamatan. Itu boleh narasi WL-nya. Kalau saya biasanya supaya lebih enjoy, saya naikkan ini. Cimu, ya gitu. Saya langsung gini, nggak usah gini. Ini dia tahu. Ini mesti rap. Mari semuanya saya undang untuk semuanya baik berdiri. Semuanya berdiri. Lebih sungguh-sungguh lagi, angkat kedua tanganmu, katakan. Oke, stop. Itu kan saya.
Nah sekarang saya pengen yang WL siapa? Ayo, Mbak Maria ya. Coba lagu ini tapi nada dasarnya direndahkan, tetap singer. Oh, oke. Coba silakan duduk. Oke. Saya pengen pengen lihat waktu pertama kali, waktu istilahnya dari awal. Cuma lagu yang lambat aja. Silakan. Waktu jemaat baru hadir. Nah itu kayak nyambut jemaat seperti apa. Saya pengen tahu. Ini nggak apa-apa praktek. Nanti kalau begitu cut nggak apa-apa. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan saudara. Senang sekali kalau kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saudara bersuka cita? Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam acara ibadah kita saudara. Kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Kita akan masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Kita mau siapkan hati kita untuk kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Kan ini kan latihan boleh cut, kalau ibadah nggak boleh cut gitu, nggak boleh. Nah ini itu bagus, udah begitu sudah kita akan masuk. Sebelum kita masuk belum disambut, nah disambut shalom, mari semuanya bagi berdiri kayak tadi gitu. Berikan salam kanan kiri gitu kan gitu ya toh, terus doa kayak. Coba yang teknik yang saya pernah ajarin tadi, pertama saya mengundang untuk semuanya berdiri, mari berikan salam kanan kiri, katakan selamat beribadah, selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau gimana lah, nyambut suasananya tuh sebelum masuk lagu. Nah habis itu jaga doa. Biasanya doa pertama siapa? Ada doanya nggak? Nah ini yang biasa seperti sekarang. Coba seperti yang coba kita, nggak apa-apa, saya bukan mengubah ya. Biasanya kan ada doa pembukaan. Kalau di gereja kan ada doa pembukaan. Doa pembukaan mungkin dari hamba Tuhannya atau pendetanya. Tapi kalau sudah dihandle dari WL, dihandle WL atau WL. Nah, coba sekarang pakai yang seperti ini. Setelah itu, setelah mereka sudah salaman, Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Doa tetap diawali dari doa. Penting itu. Diawali dari doa. Tuhan terima kasih bla 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 bla, amin. Silakan duduk, baru masuk itu. Coba belajar dari teknik yang saya ajarkan tadi. Oke. Press atau lagu nyambung kedua. Lagu nyambung kedua yang mau habis penyembahan, sambungan yang lagu kedua itu saya undang semuanya berdiri. Nah berdiri. Karena apa? Kalau nggak ada, satu lagu ya masuk rap 2 kali itu boleh. Habis berdiri, tetap berdirinya itu biasanya itu saat mau pujian cepat. Ya, kan biasanya kalau pujian cepat duduk kan kurang enjoy. Ya, kan kalau lagunya 3 nggak usah lama-lama lah, kalau diulang-ulang. Kadang yang capek nggak apa-apa boleh duduk, yang ngesakni sing sepuh-sepuh nyanyi nggak apa-apa. Tapi kalau dalam pujian pasti ada mujizat. Ya coba waktu sambutan pertama, shalom. Terus berapa banyak saudara rindu lawatan Allah terjadi di tempat ini. Ambilkan tanganmu, boleh kasih tepuk tangan ya bla 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 bla. Nah, mari Bapak Ibu saya undang semuanya berdiri, berikan salam kanan kiri, katakan shalom, Tuhan memberkati. Mereka kan sudah review ya, semuanya kan sudah pada salaman semua. Saya tetap mengundang untuk tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa. Doa bla 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 bla, amin. Silakan duduk kembali, baru masuk lagu. Coba gitu ya. 5 menit bisa. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kita sangat bersuka cita ya. Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Karena apa? Karena Tuhan baik saudara. Haleluya. Saudara saya undang saudara bangkit berdiri.
Berikan salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyembahan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur saat ini Kau memberi kekuatan kepada kami untuk datang di tempat ini, untuk kami bisa bersama-sama memuji mempermuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang penuh sukacita untuk kami memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Saudara bangkit berdiri. Kita akan menunjukkan refrennya. Yesus kami puja. Sembah dan puja.
Oke, silakan duduk. Ya, ini contohnya seperti itu. Udah bisa dong. Gampang kan? Gampang aja? Gampang. Bisa ya? Ada beberapa teknik di dalam kitab. Ini tadi yang ibadah raya. Yang dipraktekkan sama Bu Maria tadi ibadah raya. Ada ibadah doa. Doa maksudnya kayak doa apa? Doa malam gitu kan. Itu lebih banyak ke worship. Nah, itu tadi yang ibadah raya. Seperti itu. Jadi begitu sudah naik kan mereka berdiri tahu. Baru tepuk tangan buat Allah kita. Prok. Yang siap memuji Tuhan, yang siap menari. Jangan yang siap memuji Tuhan, pasti memuji Tuhan. Kata-katanya lebih simpel atau lebih gampang ini. Yang siap menari bersama-sama katakan amin. Kan mereka siap menari, berarti dia ini amin berarti kudu nari tenanan gitu ya. Yang siap bersukacita katakan amin. Ya itu. Yang siap bersukacita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mereka mesti tepuk tangan. Wong tepuk tangannya buat Tuhan, gak tepuk tangan berarti dosa deh. Kan gitu kan, gampang kan. Simpel kata-katanya. Coba kata-katanya simpel, coba bilang. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Coba 1, 2, 3. Nah gitu aja. Pokoknya diolah sendiri kata-katanya ya. Oke? Ada pertanyaan? Ya, asik ya. Yang apa? Iya. Oh gampang. Itu kalau mic itu yang paling simpel itu di tangan kiri kan biasanya angkat tangan gini. Ya. Tapi mau kanan juga nggak masalah. Nah itu jangan. Kalau kok sudah terlanjur pegang tangan ini ya gini aja. Kan singernya ada. Singer itu makanya nggak boleh tutup mata terus. Ada singer yang membantu WL kan dia support. Kalau WL-nya sudah kasih ini, kan singernya kan di sini. Dia lihat, ya, dia kan perwakilan, nyambungkan. Kalau seandainya, tapi nek WL gak kayak kode. Nah ini yang tugasnya WL sampai dia nggak kasih kode bertobat. Oh, yo, ya kan. Wali Pak, kadang nyanyi kan begini Gus, umur jangan bilang umur saya, usia saya udah 40 lebih, tapi nggak pernah lupa. Istri saya sering dia WL juga kadang-kadang ngelali ini, tapi saya langsung, guys mesti dia lali tenan, guys podo lali ini gitu. Kita yang apa pemusik langsung ambil alih gitu aja. Ya, kodenya itu WL itu wajib hukumnya. Coba bilang semuanya. WL kode itu wajib. Harus loh ya, jangan sampai lupa. Karena yang namanya worship leader tahu kan apa itu? Pemimpin. Ya kan? Worship apa? Penyembah, dia pemimpin penyembahan. Singer kan nopang. Jadi kadang kan bingung kalau kodenya gini, takutnya di sini. Jadi gini, kalau sudah terlanjur pegang tangan kanan mic-nya, bingung kode tuh. Ya gini, jangan gini. Ya gini ya, udah terlanjur pegang tangan kanan. Saya kadang-kadang sering ini pegang tangan kanan. Ininya angkat tangan kiri. Tuhan gak marah kok. Ya, sing marah Jawa. Tangan sing apik tuh. Ayo, masih ada yang seperti itu toh. Tangan kiri apik apa elek? Ayo, nek muni elek tak kandakne Gusti Yesus. Tuhan Yesus katanya tangan kiri jelek. Anak saya kidal Bapak Ibu Saudara. Makan pakai tangan kiri. Iya, makan pakai tangan kiri. Jadi kalau mau angkat tangan kiri boleh enggak? Boleh. Malaikatnya enggak tiba-tiba langsung, itu dia pakai tangan kiri. Tampar pak. Enggak ada, kita enggak pernah catat. Ya. Ya, oke ya. Kalau gini, pokoknya jangan sampai terlambat untuk kasih kode. Itu rawan juga. Ya. Sudah keasikan nyanyi lupa enggak kasih kode. Biasanya kan gitu ya. Nyanyi kan. Gak apa-apa singer ingatkan. Singer ingat. Waduh, lali. Singernya saling waduh lali. Nanti waktu ngomongnya jangan waktu ini. Lah, Bu, kode nih lali. Ngono enggak boleh. Nanti setelah ibadah evaluasi. Tadi lo tanya, sering evaluasi ya. Jangan habis ibadah barbar. Evaluasi, aku mah kurang ini. Jadi sering diingatkan, oke? Tahu ya semuanya. Terakhir saya tanya lagi. Ini nada dasar apa? Ayo.
Ini nada dasar apa? F. Ini nada dasar G. Ini pinter. Ini C. Ini D. Oke. Bapak engkau sungguh baik, nada dasarnya apa? D. Soalnya saya tangan gini langsung pinter ternyata. Tak terbatas, nada dasar E. Nah. Terus apa? Mujizat Allah terjadi. Tahu nggak lagu itu? Lagu apa ya? Aku dewe bingung. Makanya bingung ya. Sing lagunya Pak Niko itu apa? Pak Niko itu loh mujizat terjadi. Wow. Ya wes lah pokoknya itu. Oke, udah ini benar nggak ada yang tanya nih sebelum saya mengakhiri? Ya. Ya, kalau saya itu tadi yang sudah saya sampaikan dari rangkaian untuk pelatihan pujian dan penyembahan, lumayan loh 2 jam loh saya. Kadang diterusnya bisa sampai jam 9 nanti. Oke, tugasnya saya nanti pengen lihat hari Minggu ya. Ya hari Minggu nanti kan saya ini kamu biasanya ada ya? Kan, apa nih di YouTube atau live? Live ya, nanti saya lihat deh. Saya lihat waktu jam 9 tapi saya masih ibadah ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa ada rekamannya ya. Oke. Kalau Tuhan izinkan nanti pas kosong saya diundang untuk hari Minggu, waduh dengan senang hati. Cuma